Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izahkid, generasi bangsa berakhlak mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena karunia dan nikmatnya serta semua yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul bersama di acara kesayangan kita. Tak lupa adik-adik, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga sholawat yang kita ucapkan senantiasa kita ucapkan untuk beliau alaihi salatu wassalam, sampai pula kepada keluarga beliau, ahlul bait beliau, kerabat beliau, juga kepada sahabat beliau, murid beliau, juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah adik-adik, gimana kabarnya? Semoga adik-adik yang ada di rumah senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya adik-adik, kita telah bahas bahwasanya bahasa Arab itu penting untuk kita pelajari. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya dalam bahasa Arab, menurunkan Al-Quran, buku panduan hidup kita dalam bahasa Arab. Yang kedua, kita memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dengan bahasa Arab. Kemudian kita memahami disiplin ilmu yang ada di dalamnya juga menggunakan bahasa Arab. Seperti itu adik-adik. Maka sudah sempatasnya adik-adik bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari bahasa Arab, dalam menekuni bahasa Arab. Jangan sampai adik-adik buta dalam bahasa Arab. Karena kalau orang tidak bisa berbahasa Arab atau tidak mau belajar bahasa Arab, kemungkinan besar dia akan kehilangan ilmu. Mungkin bisa jadi dia tidak bisa membaca Al-Quran adik-adik. Karena Al-Quran berbahasa Arab. Tatkala membaca Al-Quran dan tidak tahu maknanya, subhanallah, cuman membaca saja, tidak tahu maknanya, lantas apa yang akan masuk ke dalam hati kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman seperti ini, lantas kita tidak mengetahui apa firman Allah tersebut, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh merugi kita tatkala kita tidak mengetahui, tidak memahami, atau bahkan tidak mau sama sekali belajar bahasa Arab. Makanya adik-adik, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah adalah Al-Quran yang mulia. Mengapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Jibril yang mulia, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mulia, kemudian diturunkan dalam bahasa Arab yang mulia pula. Subhanallah, Al-Quran mulia. Ada kemuliaan dari sisi yang menurunkannya, yang menerimanya, dan dari sisi bahasanya. Subhanallah. Orang-orang terdahulu di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling terkenal, yang paling masyhur pada zaman tersebut adalah tentang syair, tentang keindahan bahasa. Dan tidak ada yang menandingi kebaikan atau keindahan bahasa Al-Quran pada saat tersebut. Sehingga orang-orang takjub dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan kepada orang Arab. Al-Quran diturunkan pada saat itu. Semuanya yang mengetahui bahasa Arab tentu paham makna keindahan dalam Al-Quran. Akan tetapi orang-orang Arab ini tidak bisa menandingi Al-Quran. Mengapa demikian adik-adik? Karena Al-Quran diturunkan oleh Rabbul Alamin, Sang Pencipta alam. Tidak akan mungkin bisa ditandingi oleh manusia, oleh makhluk
yang lemah. Oleh makhluk yang lemah. Makanya dari itu adik, semangatlah untuk mempelajari bahasa Arab. Terutama tatkala kita berusaha belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, memahami firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Nabi SAW pernah jelaskan, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mempelajari Al-Quran mulia dan juga mengamalkan Al-Quran juga mulia. Masya Allah. Jadi itu adik-adik, semoga adik-adik tetap semangat untuk mempelajari bahasa Arab dan juga tetap semangat untuk mempelajari Al-Quran Al-Karim. Dan itu tadi pembukaan kita pada kesempatan kali ini untuk adik-adik yang ada di rumah. Baik adik-adik, kita akan lanjutkan kisah selanjutnya, kisah para nabi terdahulu. Sebelumnya kita sudah kisahkan kisah Nabi Syuaib alaihissalam dengan kisah tragis dari kaumnya yang menentang dakwah tauhid. Kini kita tiba di kisah Nabi Musa alaihissalam. Nah, adik-adik yang mungkin pernah dengar kisah Nabi Musa, gimana sih biografi dari Nabi Musa alaihissalam? Bagaimana sih kehidupan beliau dahulu tatkala masih kecil, tatkala masih di kandungan sama ibunya, tatkala masih diasuh oleh ibunya, gimana kehidupannya? Kita akan jelaskan adik-adik yang secara singkat saja. Nabi Musa alaihissalam, beliau adalah keturunan Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Sehingga tatkala Allah utus beliau menjadi seorang nabi, beliau diutus untuk kaum Bani Israel, bukan kaum yang lainnya. Diutus hanya untuk Bani Israel. Bani Israel siapa adik-adik? Sudah pernah kita jelaskan bahwa Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Sehingga kalau kita cari silsilahnya Nabi Musa ini, silsilahnya akan nyambung ke Nabi Yakub alaihissalam. Dan Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Yang kedua adik-adik, Nabi Musa, beliau sezaman dengan Fir'aun dan juga Haman dan juga tentara-tentaranya. Nabi Musa sezaman dengan mereka. Maka tak heran adik-adik kalau adik akan menemukan bahwa kisah Nabi Musa akan bergandengan dengan kisah Fir'aun. Karena mereka sezaman. Dan Nabi Musa diutus untuk mendakwahi Fir'aun. Fir'aun yang telah melampaui batas. Ya, bahkan di ayat yang lain, Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Mengaku sebagai yang berhak disembah. Nah, itu adik-adik. Makanya Nabi Musa diutus untuk mendakwahi Fir'aun. Jangan seperti ini. Seperti itu adik-adik. Kemudian Musa itu hidup tatkala Fir'aun, ya adik-adik, terjadi kecemasan pada Fir'aun. Fir'aun cemas karena ada peramal yang meramalkan nanti Fir'aun akan dijatuhkan oleh orang atau dari anak Bani Israel. Jadi Fir'aun tatkala itu datang ke peramal adik-adik. Ada seorang peramal yang meramalkan engkau ini bakalan jatuh nanti sama Bani Israel. Sehingga adik-adik, Fir'aun berusaha supaya tidak ada anak-anak dari Bani Israel yang hidup. Anak laki-laki Bani Israel yang hidup. Harus tidak ada. Tidak boleh ada satupun anak Bani Israel yang hidup. Yang laki-laki adik-adik. Adapun yang perempuan biarkan mereka hidup. Seperti itu. Dan pada saat itu Fir'aun memperbudak Bani Israel. Memperbudak Bani Israel. Untuk kisah selengkapnya adik-adik, kita akan bacakan Quran Surah Al-Qasas. Dan inilah kisah Musa dan juga Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami bacakan kepadamu sebagian kisah Musa dan juga kisah Fir'aun dengan sebenar-benarnya, bilhaq liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman, untuk kaum yang mau beriman. Seperti itu adik-adik. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan, Inna
fir'auna 'ala fil ardi waja'ala ahlaha syi'an yastad'if ta'ifah minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang, berbuat kerusakan di bumi adik-adik, dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dan pada saat itu Fir'aun menguasai Bani Israel, menguasai negeri Mesir. Nabi Musa di Mesir. Seperti itu adik-adik. Kemudian Allah jelaskan dia menindas segolongan dari mereka. Maksudnya orang-orang Bani Israel ini ditindas adik-adik. Kemudian Allah jelaskan yudhabbihu abna'ahum. Mereka itu menyembelih anak-anak laki-laki mereka. Anak laki-laki Bani Israel itu disembelih. Harus dibunuh supaya tidak ada, latar belakangnya tadi adik-adik, supaya tidak ada keturunan laki-laki Bani Israel yang akan menguasai atau menjatuhkan Fir'aun nantinya. Makanya laki-lakinya dibunuh. Subhanallah, sadis. Akan tetapi yang ditinggalkan, yang dibiarkan hidup, cuma yang perempuan. Karena dari peramalan tersebut, yang perempuan tidak akan bisa menguasai Fir'aun. Seperti itu adik-adik. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya hal tersebut adalah termasuk perbuatan kerusakan. Perbuatan kerusakan. Jelaslah. Membunuh anak-anak. Kemudian meninggalkan yang perempuan. Ya jelas. Ini perbuatan kerusakan. Sadis, tidak bisa dicerna dengan nalar orang-orang kita sekarang adik-adik. Bagaimana sadisnya Fir'aun tatkala itu. Kemudian Allah jelaskan wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Dan kami beri karunia kepada orang-orang yang tertindas tersebut di negeri Mesir dan menjadikan sebagian mereka sebagai seorang yang memimpin, serta orang-orang al-warithin yang mewarisi nantinya adik-adik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Akan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan juga Haman adik-adik. Akan kami perlihatkan mukjizat nantinya kepada Fir'aun dan juga Haman. Beserta bala tentaranya wa junudahuma. Bala tentaranya. Tentang apa yang selalu mereka takutkan. Mereka itu takut nanti suatu saat memang benar terjadi ramalan tersebut. Suatu saat ada keturunan Bani Israel yang mengalahkan Fir'aun, menjadi pemimpin. Fir'aun kalah. Seperti itu adik-adik. Ya, mereka dalam keadaan takut. Karena memang perbuatan kerusakan akan menyebabkan orang menjadi takut adik-adik. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Tatkala mereka membuat takut Bani Israel, Allah balas keadaan mereka. Mereka ketakutan adik-adik. Ketakutan. Jangan-jangan suatu saat ada Bani Israel yang muncul ke permukaan, dewasa, kemudian mengalahkan Fir'aun, gimana? Mereka dalam keadaan takut. Masya Allah. Kemudian Allah jelaskan kisah ini dengan kisah ibunda Musa alaihissalam. Ibu dari Nabi Musa alaihissalam. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, perhatikan adik-adik, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Subhanallah. Wa auhayna ila ummi Musa. Kemudian kami ilhamkan kepada ibunda dari Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah. Dan ibunda Nabi Musa ini termasuk Bani Israel. Kaum Bani Israel yang ditindas dari Fir'aun tadi adik-adik. Allah firmankan kepada, atau Allah ilhamkan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Supaya apa? Susuilah dia si Musa. Dan jika engkau khawatir terhadapnya, khawatir nanti si Musa kecil ini dipungut, diambil oleh tentara-tentara Fir'aun,
maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Hanyutkanlah adik-adik. Subhanallah. Kalau di nalar sekarang adik-adik, masa sih anak baru lahir, baru disusui kemudian langsung dihanyutkan ke sungai? Hanyut begitu saja? Subhanallah. Kemudian Allah wahyukan kepada ibunda Musa, dan janganlah engkau khawatir. Wala takhafi, jangan khawatir. Wala tahzani, jangan juga engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu. Mengembalikan Musa kecil ini kepadamu suatu saat nanti. Hanyutkanlah saja dulu. Sudah, hanyutkan saja ke sungai Nil. Dan kelak dia akan menjadi seorang rasul. Masya Allah. Seorang ibu ya yang masih sayang dengan anaknya. Tentu adik-adik, tatkala ada perintah tersebut, ada ilham tersebut, ada rasa khawatir, ada rasa takut. Apalagi ini masih anak-anak, tidak bisa berbuat banyak, masih menangis. Akan tetapi inilah yang Allah tetapkan untuk Nabi Musa alaihissalam. Kemudian adik-adik, ternyata hanyutlah Nabi Musa alaihissalam. Musa kecil ini hanyutlah ke sungai Nil tersebut. Allah jelaskan, faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Masya Allah. Maka dibungutlah oleh keluarga Fir'aun, ya adik-adik, maka dipungutlah si Musa ini yang telah hanyut tadi. Dipungutlah si Musa kecil yang telah hanyut menjadi keluarga Fir'aun. Masya Allah. Masya Allah. Padahal seharusnya tidak terjadi adik-adik. Ibunda khawatir, ya. Dihanyutkan ke sungai, kok tiba-tiba dipungut sama keluarga Fir'aun. Dalam kisah Israiliyat adik-adik, bahwa yang memungut adalah istri dari Fir'aun itu sendiri. Tatkala mandi di sungai, tiba-tiba ada anak kecil, ada bayi yang hanyut dalam sungai. Kemudian Allah jelaskan, yang itu akibatnya suatu saat Musa ini akan jadi musuh dan juga kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman serta bala tentaranya adalah orang-orang yang khotiin, orang-orang yang bersalah. Ya, kesalahan pertama, mereka telah menindas, tidak berbuat adil kepada kaumnya. Lantas Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Subhanallah. Istri Fir'aun tatkala menemukan bayi kecil, anak kecil Musa ini, dia berkata, iya itu qurratu 'aini. Dia itu penyejuk mata bagiku. Anak kecil hanyut di sungai dan ketemu dengan seperti ini. Menyejukkan hatiku. Menyejukkan hatiku. Dan juga menyejukkan hatimu, wahai Fir'aun. Kemudian dia mengatakan, la taqtulu, jangan dibunuh, tidak usahlah dibunuh ini. Sudah, anak ini kita rawat saja. Anak ini kita rawat saja. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mudah-mudahan dia ini suatu saat bermanfaatlah untuk kita, ya. Mudah-mudahan dia ini bermanfaat untuk kita, atau kita ambil saja dia jadi seorang anak angkat. Kemudian Allah jelaskan, mereka tidak menyadari hal tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa ini adalah anak Bani Israel. Masya Allah adik-adik. Ternyata yang selama ini Fir'aun takutkan datang. Akan tetapi tidak mereka sadari, Musa kecil adalah Bani Israel, yang seharusnya dia sudah ditangkap oleh tentara, sudah dibunuh, sudah tidak ada nyawanya, selesai. Akan tetapi Allah jadikan kisah ini begitu mulia adik-adik. Fir'aun dihanyutkan dulu ke sungai Nil. Kemudian baru dipungut oleh istri Fir'aun. Istri Fir'aun sendiri yang memungut. Bahkan dijadikan keluarga. Asa an yanfa'ana. Mungkin suatu saat dia jadi bermanfaat. Kita jadi ingat kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Perkataannya hampir sama dia. Hampir sama. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Yusuf ini kita ambillah
mungkin suatu saat bisa bermanfaat. Atau kita jadikan dia seorang anak. Subhanallah. Jadi seperti itu adik-adik. Mirip dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Tatkala perkataan ini adik-adik. Kemudian kita kembali ke kisah ibunda Nabi Musa. Ibunda Nabi Musa yang sudah menghanyutkan si Musa kecil ke sungai Nil, tentu hatinya sakit adik-adik. Terasa kosong, khawatir, dan juga bersedih. Akan tetapi Allah jelaskan bahwa ibunda Nabi Musa hampir saja beliau menceritakan hal tersebut. Kalau ada anak yang aku hanyutkan ke situ, dan bisa terbongkar rahasianya. Akan tetapi ibunda Nabi Musa masih bisa bersabar, tidak menyebarkan berita tersebut. Kemudian adik-adik, ibu Musa berkata kepada saudara perempuan Musa, qalat li ukhtihi qussi fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Ikutilah dia, ikuti si Musa tuh. Kemana dia? Maka akhirnya kelihatan si Musa ini digendong, dibawa oleh keluarga Fir'aun adik-adik. Sedang mereka tidak mengetahui. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa harramna 'alaihi al-maradi' min qablu faqalat hal adullukum 'ala ahli baitin yakfulunah lakum wa hum lahu nasihun." Kepada perempuan Musa itu kami cegah supaya mereka tidak bisa menyusui si Musa kecil. Allah jadikan seperti itu adik-adik. Musa yang sudah dipungut oleh keluarga Fir'aun, oleh istri Fir'aun. Kami jadikan perempuan-perempuan yang di sana tidak bisa menyusui si Fir'aun kecil. Setiap kali disusui menangis. Setiap kali disusui rewel. Masya Allah. Maka berkatalah saudara Musa adik-adik, yang diutus oleh ibunya tadi, ibu si Nabi Musa, bilang mengatakan, ya menawarkan diri adik-adik. Mau tidak aku tunjukkan kepadamu seorang yang bisa menyusui si Musa ini, yang akan memeliharanya dan mereka akan berlaku baik kepadamu. Akhirnya ibunda Musa pun dipanggillah ke keluarga Fir'aun dan bisa menyusui si Musa alaihissalam. Akhirnya tenanglah si Musa. Yang awalnya dengan perempuan-perempuan yang ada di keluarga Fir'aun, yang ada di sana, di kerajaan si Fir'aun, Nabi Musa menangis dengan susuan mereka. Akan tetapi tatkala ibunda Nabi Musa yang asli datang ke situ, datang ke kerajaan dan menyusui, akhirnya Musa pun terdiam adik-adik. Dengan tenang menyusu kepada ibunya. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan, itulah kami kembalikan si Musa kepada ibunya agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan agar ia mengetahui bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu benar adik-adik. Janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Masya Allah. Jadi tatkala Musa sudah dipungut oleh keluarga Fir'aun, sekarang giliran mereka mencari mana ibu susu yang cocok. Ternyata kembali kepada ibunya lagi, seorang Bani Israel lagi. Subhanallah. Tatkala mendengarkan kabar gembira tersebut, ya senang ibunya. Anaknya sudah kembali. Akan tetapi mereka tidak mengetahui kalau ibunda Nabi Musa adalah ibunya yang asli, yang telah menghanyutkannya ke sungai Nil tadi. Masya Allah. Dan Allah jelaskan, kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Kenikmatan-kenikmatan Allah begitu banyak adik-adik. Mungkin banyak yang tidak kita syukuri. Kita tidak ketahui bagaimana rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adik-adik kisah kecil dari Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau ditenggelamkan ke sungai, kemudian dipungut oleh istri Fir'aun, kemudian kembali lagi kepada ibunya. Masya Allah, kisah yang menakjubkan. Kalau Allah tidak mengatur rencana tersebut, tidak akan mungkin terjadi adik-adik. Kemungkinan Fir'aun bisa diambil tentara, kemudian dibunuh. Tidak jadi dia seorang nabi atau seorang rasul adik-adik. Atau bisa jadi dia dibunuh di perjalanan, hanyut di sungai entah kemana, tidak dipungut oleh istri Fir'aun. Bisa seperti itu adik-adik. Akan tetapi Allah tetapkan Nabi Musa berjalan demikian rupa supaya orang-orang bisa mengambil pelajaran. Kita akan ambil beberapa faedah adik-adik
atau beberapa ilmu yang kita dapatkan. Pertama, Nabi Musa adalah seorang Bani Israel. Yang telah kita jelaskan tadi, beliau keturunan Bani Israel. Sehingga beliau kalau silsilahnya disambung akan menyambung ke Nabi Yakub alaihissalam. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian yang kedua, Fir'aun dan juga Haman dan juga bala tentaranya itu sezaman dengan Nabi Musa. Sehingga tatkala Nabi Musa disebutkan, kemungkinan besar akan disebutkan pula Fir'aun dan juga bala tentaranya. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam tinggal di Mesir. Sebagaimana Fir'aun juga tinggal di Mesir. Itu adik-adik beberapa ilmu yang bisa kita ambil dari kisah ini. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah. Apa yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah kesalahan syaitan, godaan dari syaitan dan kesalahan anak sendiri. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izzah TV bersama membangun akhlak mulia. Program acara Izzah TV. Manfaat tumbuhan Flora bagi Fauna hewan, setiap yaitu Ahad sebagai pukul sumber energi 17 bagi waktu hewan Indonesia bagian untuk Barat. berkembang biak menjadi besar, teman-teman. Kajian ilmiah Kaum muslimin Kifayatul Muta'abbid dan kaum muslimat setiap Senin pukul yang 16.30 mudah-mudahan dirahmati waktu oleh Indonesia Allah bagian Barat. Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah bersama Alhamdulillah, Ustadz Said segala Abu puji Sufyan hanya LC milik Allah Hafizullah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memujinya. Kajian ilmiah Syarah Al-Arba'in An-Nawawi setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Kajian ilmiah kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap Rabu pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Agus Irawan Hafizullah Ta'ala. Raja Kisra. Dan Program Wirausaha Tirai usaha Inspirasi ini udah berjalan 7 tahun dan bertahan sampai sekarang. Alhamdulillah. setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Mencari Barat. pelanggan ya lumayan susah juga, apalagi menu mie kangkung ini. Kajian umum Allah ilmiah Subhanahu wa Ta'ala setiap berfirman Jumat dalam surat pukul Al-Asr. 16.30 waktu Indonesia Wal 'asr. bagian Barat. Innal insana lafi husr. Insya Allah Illalladzina bersama Ustadz amanu Haris wa Hafizullah 'amilus Ta'ala. shalihat wa tawasaw bil haqq. Konsultasi Islami dari hati ke hati setiap hari Jumat malam Sabtu pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Insya Allah bersama Ustadz Abu Salma LC Hafizullah Ta'ala. Khusus di sini. Acara anak-anak Izzah Kids Orang-orang setiap yang Sabtu haus pukul akan 16.30 ampunan Allah waktu Subhanahu Indonesia wa bagian Ta'ala. Barat. Orang-orang Insya yang Allah gemar bersama dari insan Ustadz Haris dan Ustadz Abdul Qadir Hafizahumallah Ta'ala. Nah, adik-adik, Izzah Kids, generasi bangsa berakhlak mulia. Saksikan hanya di Izzah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulih mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik, kembali lagi di acara Izzah Kids Generasi Bangsa Berakhlak Mulia. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena karunia dan nikmatnya alhamdulillah kita kembali lagi di acara Izzah Kids di segmen yang kedua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga sholawat yang senantiasa kita ucapkan ini sampai pula kepada keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Alhamdulillah adik-adik, di segmen yang kedua kali ini kita sudah kedatangan Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullahu Ta'ala. Kita sapa terlebih dahulu beliau yuk.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Ustadz Abdul Qadir dalam keadaan sehat walafiat. Semoga adik-adik yang ada di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan sebelumnya Ustadz Abdul Qadir tidak bisa hadir ya Ustadz karena ada udzur kemarin Ustadz. Iya, lagi safar Ustadznya, Masya Allah. Oke adik-adik, di segmen yang kedua kali ini kita akan mendengarkan bacaan Quran Surah Al-A'la ya Ustadz. Insya Allah Quran Surah Al-A'la dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Dan setelah kita mendengarkan, bagi adik-adik yang ingin berinteraktif atau ingin menghubungi kami, silahkan adik-adik hubungi kami di 0821 80 62 3333. Seperti biasa adik-adik, Masya Allah. Seperti itu ya adik-adik. Oke, tanpa berlama lagi, kita akan mendengarkan Quran Surah Al-A'la dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustadz. Ya, syukran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz atas bacaan Quran Surah Al-A'lanya. Masya Allah, jazakallahu khairan buat Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala. Itu tadi adik-adik bacaan dari Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafizahullah Ta'ala dengan Quran Surah Al-A'la. Tiba saatnya kami berikan kesempatan buat adik-adik untuk berinteraktif bersama kami di 0821 80 62 3333. Oke adik-adik, Masya Allah, barakallahu fiik, sudah mau menunggu acara kami. Tadi ada perbaikan sedikit ya adik-adik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita dalam kebaikan. Baik, kami masih persilahkan buat adik-adik. Masya Allah sudah ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan adik siapa di mana? Dengan Syakira di Bogor. Syakira di Bogor. Ya, adik Syakira atau Syakila? Syakira. Syakira, Masya Allah. Alhamdulillah bisa tersambung dengan adik Syakira. Gimana kabarnya adik Syakira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga adik Syakira dan juga keluarga yang ada di rumah
dalam keadaan baik, senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Adik Syakira, kalau boleh tahu kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 3 di Riyadus Shalihin. Masya Allah, kelas 3 Ustadz di Riyadus Shalihin. Masya Allah. Iya, di Bogor Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik buat Adik Syakira. Oke, Adik Syakira, sudah siap nih baca Quran surah Al-A'lanya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Mau semuanya atau setengah saja? Semuanya. Masya Allah. Semuanya Ustadz. Semangat untuk Adik Syakira. Oke, Adik Syakira, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqal fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa. يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Masya Allah, barakallahu fiik buat Adik Syakira yang ada di Bogor. Masya Allah. Ya seperti itu tadi Ustadz, bacaan dari adik kita, Adik Syakira. Gimana Ustadz? Ya, tadi dari pertama sampai kurang lebih pertengahan. Ya, pertengahan Ustaz. Ya, kurang ini kedengaran gitu ya. Tapi dari yang akhir-akhir itu alhamdulillah bagus. Masya Allah. Ini ada mungkin inna hadza tadi mungkin agak sedikit dipanjangkan. Iya, Ustaz. Taib, syukran Ustadz atas masukannya untuk adik kita, sahabat Izahkid, Adik Syakira yang ada di Bogor. Tetap semangat ya Adik Syakira untuk membaca Al-Qur'annya. Oke, Adik Syakira, ada kirim-kirim salam? Itu boleh nggak adikku dulu? Oh, boleh. Silakan Adik Syakira. Sudah tersambung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adiknya Syakira ya? Iya. Masya Allah. Kalau boleh tahu namanya siapa? Maryam. Iya, adik Maryam. Masya Allah. Kalau boleh tahu sudah kelas berapa? Belum sekolah, Kak. Belum sekolah atau sudah sekolah? Belum, Kak. Belum sekolah. Masya Allah. Adik Maryam, Masya Allah. Oke, Adik Maryam dan juga semoga Adik Maryam dan juga keluarga yang ada di rumah senantiasa dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau baca Quran surah Al-A'la ya Adik Maryam? Iya. Insya Allah. Mau seluruhnya atau setengah saja? Setengah. Oke. Silakan Adik Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu an ahwa sanuqri'uka salatuna illa Allah innahu ya'lamul wa ma yakhfa wa yassiruka lil-yusra wa fadzakir sa'atin dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabul ashqa. Cukup, Kak. Barakallahu fiik. Buat adik Maryam, Masya Allah. Semangat untuk baca Al-Quran ya Ustaz. Semangat ya, luar biasa. Padahal belum sekolah Ustaz, Masya Allah. Hampir sama dengan kakaknya ya. Hampir sama ya Ustaz. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Oke adik Maryam, ada kirim-kirim salam? Mau, Kak? Ya. Untuk Una, untuk Ayu, untuk Abah, untuk kakak di pesantren, untuk Abah, untuk Mama, untuk Bramto, untuk teman-teman Ilas TV. Masya Allah. Buat Ustaz Abdul Qadir. Masya Allah. Waalaikumsalam. Naam. Semoga kita Cukup. Cukup. Masya Allah. Barakallahu fiik buat adik Maryam. Kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu tadi dari sahabat kita, sahabat Izahkit kita Ustadz, dari adik Syakira dan juga adik Maryam. Masya Allah. Oke, ada satu penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dengan adik siapa di mana? Rifa Akbar di Jambi. Rifa Akbar di Jambi. Rifa? Iya, Rifa Akbar. Rika Akbar. Rika Akbar. Masya Allah. Adik Rika Akbar di Jambi. Kalau boleh tahu kelas berapa dan sekolah di mana? Kelas 4 di Uswatun Hasanah. Masya Allah. Kelas 4 Ustadz di SD Uswatun Hasanah. SD Komplek Izah TV Ustadz. Masya Allah. Oke, adik Rika Akbar. Kita panggil apa Ustadz? Rika. Adik Rika. Masya Allah. Gimana kabarnya adik Rika? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga adik Rika dan juga keluarga yang ada di rumah dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke adik Rika, sudah siap nih baca Quran surah Al-A'lanya? Insya Allah. Insya Allah. Mau baca seluruhnya atau setengah? Seluruhnya. Masya Allah, seluruhnya Ustaz, semangat. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Oke, kami persilakan buat adik Rika untuk membaca Quran surah Al-A'lanya. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma
rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat adik Rika Akbar yang ada di Jambi, Masya Allah. Gimana bacaannya Ustadz? Alhamdulillah, bagus ya. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Bacaannya sangat-sangat tartil Ustadz. Masya Allah. Semoga senantiasa istiqomah untuk membaca Al-Quran dan juga menghafalkannya. Amin. Oke, adik Rika Akbar, ada kirim-kirim salam? Ada. Silakan. Salam buat Ustadz Abdul Qadir dan Amsyiti. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan buat teman-teman kelas di AC SD Islamun Hasanah Jambi. Masya Allah. Kelas 4C. Dan Kak Fazia, Kak Janita, Kak Lea, Amelia, dan Hana. Masya Allah. Ada lagi? Juga buat adekku di Jawa, Masya Allah. Jalu, Laras, dan Raya. Masya Syukran Allah. Ustaz. Afwan. Iya, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan buat adik Rika Akbar. Masya Allah. Mbak Antum, Mbak Iyak. Masya Allah. Oke, syukran buat adik Rika Akbar yang sudah menghubungi kami. Masya Allah, semangat Ustadz untuk baca Al-Quran. Semangat luar biasa, Masya Allah. Kirim-kirim salamnya juga nggak tanggung-tanggung Ustadz. Iya, semua orangnya masuk, Masya Allah. Oke, kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan buat adik-adik yang sudah berinteraktif bersama kami, mulai dari adik Syakira, adik Maryam, dan juga adik Rika Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan yang terbaik buat adik-adik dan tetap semangat untuk membaca Al-Quran dan juga menghafalkannya. Dan kita sudah sampai di akhir acara Ustaz, di ujung acara. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membaca Quran surah At-Tariq ya Ustaz, insya Allah. Jadi persiapkan adik-adik, bisa disiapkan melalui hafalan atau membaca di layar monitor suatu saat nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan kita dalam kebaikan. Dan tak lupa kita ucapkan syukran, jazakumullahu khairan untuk Ustadz kita, Ustadz Abdul Qadir Hafidhahullahu Ta'ala yang menyempatkan waktunya untuk bisa berkunjung ke studio kita. Syukran Ustadz, jazakumullahu khairan.
Dan tiba saatnya Amin Fikih mewakili kru yang bertugas mohon maaf bila ada kekurangan serta kesalahan. Mohon dimaklumi untuk adik-adik yang ada di rumah. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.